Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang listrik statis ya anak-anak. Pak Besar berusaha untuk membuatkan video untuk kalian. Semoga dapat membantu untuk aktivitas pembelajaran. Oke, semoga pula kalian baik-baik di rumah, tetap dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Oke, lanjut saja. Pak Bosir akan share screen. Tada. Oke. Nah, ini sudah nampak bagian pembukaan. Namanya Pak Bosir, kita lanjutkan. Next. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Ya. Apa itu listrik statis? Listrik statis memiliki atau terdiri dari dua kata, yaitu listrik dan statis. Listrik yang memiliki arti atau identik dengan muatan listrik khususnya adalah elektron. Kemudian statis yang berarti diam atau tidak bergerak. Nah, maka listrik statis bisa kita simpulkan adalah benda atau sesuatu yang bermuatan listrik, tetapi muatan listriknya itu diam. Berbeda dengan listrik yang ada pada ketika kita menyalakan komputer, ketika kita menyalakan lampu, ketika kita menyalakan laptop, dan seterusnya. Kalau listrik dalam rangkaian seperti itu dinamakan listrik yang bergerak karena dapat menimbulkan kerja atau usaha. Tambah bingung ya. Oke, sambil dinikmati dulu, ambil cemilan, ambil buku catatan, rilekskan badan, dan tetap ikuti video ini sampai selesai. Kita awali dari gambar ini terlebih dahulu. Nah, ada 3 gambar, 3 lingkaran. Ini ilustrasi yang mungkin agak mendekati untuk atom ya. Kita belajar atom. Harusnya diawali dengan pembelajaran atom. Tapi atom atau partikel kita akan pelajari pada semester 2. Ini sebagai pengetahuan awal terlebih dahulu. Atom terdiri dari 3 muatan. Yang pertama ada muatan negatif yang warna merah ini. Kemudian ada yang warna hitam, tanda plus adalah muatan positif. Kemudian yang warna biru ini adalah netron yang tidak ada tandanya, tidak bermuatan, netron, netral, seperti itu. Oke, di bagian awal yang gambar paling mana ini? Paling kanan ya, kanan dari video ini ada satu elektron ya, -1, kita simpulkan -1. Kemudian ada satu proton bermuatan positif +1, sehingga ini bisa annotate ya karena pakai zoom. Nah, seperti ini. Ini ada satu elektron, kita tulis -1. Kemudian ada satu proton, kita tulis +1, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 0. Nah, 0 di sini adalah simbol untuk netral, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke gambar yang tengah. Gambar yang tengah kita tulis elektronnya berapa? 1, kita tulis -1. Kemudian yang tanda positif berapa? 2, kita tulis +2. Oke. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah +1. Nah, sehingga
Karena ada tanda plus di sini, maka atom dinamakan positif. Nah, nanti kita akan belajar bahwa atom positif ini, atau nanti disebut ion ya, ion positif. Ion positif itu disebut dengan kation. Kation. Kemudian kita beralih ke gambar paling kiri dalam video ini. Kita tuliskan, kalau ini yang negatif di bagian depan, kita ingin coba kalau menuliskan yang tanda positif dulu seperti apa. Oke, kita tulis tanda positif, yang positif ada berapa? 1, kita tulis plus 1. Nah, kemudian yang negatif ada berapa? 1, 2. Kita tulis minus 2. Hasilnya berapa? Plus 1 dikurangi 2. Hasilnya min 1. Oke. Nah, karena ini bertanda apa anak-anak? Bertanda negatif. Tanda negatif, maka ini disebut atom negatif. Atau nanti kalau dalam suatu benda namanya ion. Ion negatif atau disebut dengan anion. Ya. Ion negatif disebut dengan anion. Nah, jadi ingat Pocari Sweat ya, minuman berion. Aduh, disensor ini nanti. Ya, ini terkait dengan penjelasan apa yang dinamakan dengan muatan atau benda bermuatan netral, kemudian benda bermuatan positif, dan benda bermuatan negatif. Negatif partikel. Kita lanjutkan. Kalau tadi untuk penjelasan ya, penjelasan di awal, kemudian pada pembahasan berikutnya kita akan menggunakan 3 warna ini. Sebenarnya 2 warna sih. Nah, nanti ada lingkaran, maaf, kita back dulu. Ada lingkaran positif, ini disebut proton, tadi sudah kita, belum ya. Muatan positif itu disebut dengan proton, kemudian muatan negatif disebut dengan elektron. Kalau cara menghafalnya gimana? Nah, kita permudah saja. Kalau elek itu kan jelek ya, jelek itu sifat yang negatif, maka elektron, nah gitu aja. Kemudian proton, pro itu kan positif, setuju, pro dan kontra. Nah, maka proton itu bermuatan positif. Kemudian neutron atau netral, sama neutron, netral. Ini bermuatan netral atau tidak bermuatan. Kita lanjutkan. Nah, kalau kalian cermati di sini besar muatan untuk yang positif, negatif ini ukurannya hampir sama dan neutron ini lebih besar. Nah, nanti dalam pelajaran partikel kita akan pelajari bahwa kalau orang yang besar itu kan orang yang besar itu memiliki massa tubuh yang lebih banyak ya. Maka neutron di sini dalam atom nanti dia akan memiliki massa yang lebih besar daripada proton dan elektron. Itu untuk gambaran singkat terkait dengan. Ya, kita lanjutkan untuk listrik statisnya. Nah, di sini Pak Basir menggunakan PET simulation. PET simulation ini ada gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini sudah terlihat. Ini ada balon warna kuning. Kita ulangi lagi ya. Balon warna kuning, kemudian ada jaket. Ini mungkin terbuat dari bahan wool. Kalau kalian ketik di Google, wool itu apa? Itu biasanya terbuat dari benang wool, dan benang wool itu dipintal dari sejenis bulu kambing seperti itu. Dari bulu hewan atau organik, makanya anget. Nah, ini balonnya terbuat dari plastik, kemudian jaketnya terbuat dari bahan wool. Di sini ada 4 warna lingkaran bulatan warna merah berjumlah 4, ya. Kemudian yang negatif berjumlah 4 juga, jadi plus 4 dikurangi 4, netral ya. Nah, ini juga banyak
kita tidak usah menghitung, tapi kalau kita lihat dipasangkan satu-satu ya, antara plus dan minus, plus minus, maka ini tentunya netral. Nah, jaketnya netral, balonnya netral, dan ini ada tembok. Kita bisa opsi remove wall, bisa tambah wall seperti itu. Nah, di sini ada tampilan show all charge, artinya menunjukkan semua muatan, atau show no charge, nah ini kita klik, atau charge itu artinya muatan ya, muatannya hilang. Show charge difference, ini hanya perbedaan kelebihan elektron atau protonnya. Kalau tadi kan kita pakai penjumlahan lah, hasilnya itu. Oke, kita gesek-gesekkan ya. Kalau balon gesek-gesekkan dengan tembok gimana? Tidak ada yang terjadi. Kalau balon, nah ini sudah nempel. Nah ini. Kelebihan muatan negatif. Karena apa? Ini di jaketnya muatan negatifnya sudah hilang semua, diambil oleh balon. Apa yang terjadi? Ini Pak Bosoir klik ya. Sehingga balonnya tertempel di mouse. Kita lepaskan. Nah, apa yang terjadi? Balon menempel pada jaket wall. Kita dekatkan dengan tembok, apa yang terjadi? Muatan negatifnya pada tembok menjauh. Nah, negatif bertemu negatif karena sama dia akan tolak menolak. Nah, jadi balon ini bermuatan negatif. Kita bisa lihat banyaknya tanda minus yang ada pada balon. Nah, kemudian balon ini yang bermuatan bertanda negatif kita lepas, ternyata tertarik pada jaket wall-nya. Jaket wall-nya bermuatan apa? Banyak tanda plus di situ, maka bisa disimpulkan jaket wall-nya bermuatan positif. Muatan positif akan menarik muatan negatif. Kita lepaskan. Nah, seperti ini. Oke. Show no charge, hilang semua muatannya. Show charge difference. Nah, ini perbedaan muatannya. Oke. Kita reset. Nah, ini sudah reset. Kembali seperti semula, reset. Nah, kita tambahkan balon lagi. Jadi ada 2 balon. Meletus balon hijau. Tapi balon di sini tidak bisa meletus ya. Karena balon elektronik seperti itu. Oh, ada suara motor. Selamat jalan, Pak. Oke, kalau balon digesekkan dengan balon gimana? Nah, ini tidak ada reaksi ini. Kita coba gesekkan yang balon kuning dengan jaket. Kita ambilkan sebagian saja. Oke, ini sudah menempel ya. Kemudian sisanya kita ambil di warna hijau. Kemudian sisanya diambil warna kuning lagi. Oke. Nah, apa yang terjadi? Balon dengan balon tolak menolak. Kita ini tidak ada yang terjadi. Kalau balon dekatkan dengan jaket, tertempel. Kenapa? Karena jaketnya bermuatan positif. Oke, ini kita coba. Apa yang terjadi? Tidak tolak menolak. Ya, namanya juga simulasi ya. Nah, mungkin ada algoritma atau rumus yang kurang tepat di sini. Harusnya ini balon dengan balon nanti bisa saling tolak menolak. Ini tolak menolak ya. Ini rupanya lebih tertempel. Nah, ini langsung tolak menolak. Kalau kita taruh tengah, kemudian kita ambil yang kuning, nah langsung tolak menolak. Karena negatif tolak menolak dengan negatif. Set. Nah, coba ini lagi, ya, tolak menolak seperti itu. Nah, kalian bisa mencoba sendiri nanti, insya Allah linknya Pak Boser share di Edu Fikri, kalian bisa belajar. Oke, itu untuk bagian pertama. Oh belum ya, kita lanjutkan sedikit. Kita kembali ke PowerPoint. Ya, ini untuk penjelasannya. Dalam gambar slide sebelumnya terdapat bulatan merah. Oke, kita skip. Oke, ini yang menjadi suatu hal yang penting.
dalam penggosokan, ingat yang berpindah adalah muatan negatif atau elektron. Proton tidak bisa berpindah. Jadi ini penting untuk mengerjakan, apalagi soal seperti ini nanti kalau kalian menemukan soal terkait dengan gosok-menggosok, nah maka kalau ada tulisan proton berpindah, maka jelas pilihan itu pilihan yang salah. Maka supaya kita tidak terjerumus pada hal yang salah, kita harus menggarisbawahi ini Pak Busir, berikan bold dan cetak yang besar. Muatan positif tidak bisa berpindah, yang pindah hanya muatan negatif atau elektron yang berpindah. Proton tidak bisa berpindah. Oke, itu untuk kemudian terkait dengan ini contoh ya. Pak Busir ambil dari ruang guru Ikhwan atau ruang guru Akhwat. Oke. Contoh kaca digosok dengan kain sutra. Nah, kemudian kaca ini nanti akan bermuatan positif, sutra negatif. Ya, di sini dalam prosesnya kita lihat elektron-elektron semua, tidak ada yang proton yang berpindah. Pak, kenapa kok bisa? Nah, ini karena dari kenapa kok bisa kaca yang positif, sutra yang negatif? Ini kecenderungan ya, ini kecenderungan. Jadi tiap bahan nanti akan menghasilkan kecenderungan yang berbeda, seperti itu. Kalau plastik digosokkan dengan bulu hewan, itu biasanya nanti plastik yang akan menjadi negatif, kemudian bulu hewan tersebut yang akan bermuatan positif. Tapi kalau kaca dengan sutra itu yang kaca yang positif, sutra yang negatif. Oke, di slide yang berikutnya ini disajikan deret tribolistik. Itu maksudnya apa? Ini adalah data apabila benda dengan nomor yang lebih rendah digosokkan dengan benda yang di bawahnya, nomor di bawahnya. Contohnya tadi kaca dengan sutra ya. Kaca yang ada di nomor 2 digosokkan dengan sutra yang ada di nomor 6. Nah, maka nanti benda yang ada di bawahnya ini, sutra di angka yang lebih besar, nanti sutranya akan menarik elektron yang ada. Elektronnya akan berpindah yang ke bawah, sehingga sutra bermuatan negatif dan gelas kaca bermuatan positif. Jadi benda yang di atas nanti akan bermuatan negatif, benda yang di atas akan bermuatan positif, dan benda yang di bawah akan bermuatan negatif, seperti itu. Ini Pak Busir berikan jembatan kedelai, keledai. Pak Busir sering salah itu, keledai. Cara menghafal cepat gitu, sistem mnemonik lah. Kalau keledai kok kayaknya, ya kita kan manusia ya, bukan keledai Pak. Oke, maaf. Oke, di sini Pak Busir berikan singkatan Bu Kelly, bulu kelinci maksudnya. Bu Kelly gemuk, walu bungkus sukapmi habis. Kui, Bu Ambar pasang damar, cuning besi, nikel warna perak. Kucing belang lompat PTAU kena sale dan ternoda. Nah, itu silakan boleh untuk membantu. Kalau kalian punya singkatan yang lebih bagus, cara menghafal yang lebih bagus itu lebih baik. Oke, sekian untuk part 1. Kita lanjutkan nanti di part 2. Oke, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa PET simulasinya dicoba ya. Ya, minimal mampir ke situlah.